Mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Shalom. Kembali lagi dengan saya Lydia Esther dalam program Living for Christ Indonesia. Dalam program ini kami akan mengangkat kisah para hamba Tuhan, dan kita bisa mendengarkan kesaksian mereka di dalam pelayanan mereka, dan kita bisa mendengarkan visi dan misi para hamba Tuhan di dalam pelayanan. Nah, puji Tuhan, kali ini program Living for Christ Indonesia berada di Jawa Tengah, dan sudah hadir bersama dengan kita pada saat ini Bapak Pendeta Nathanael Sutarso dari GBI Baturaden, Desa Kemutuk-Lor, Kecamatan Baturaden, Purwokerto. Halo, shalom Pak Pendeta Nathanael. Halo. Wow, luar biasa. Apa kabar Pak? Puji Tuhan, luar biasa baik. Luar biasa. Luar biasa karena Tuhan Yesus. kita luar biasa. Betul. Betul sekali. Nah, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol, nggak apa-apa ya Pak ya? Ya. Kita ngobrol-ngobrol supaya rekan-rekan Living for Christ Indonesia juga bisa mengikuti, bisa mendengarkan. Dan kita percaya bahwa kita akan ngobrol nih satu pribadi tentang Yesus. Apa sih yang dilakukan oleh Yesus? Apa sih yang dilakukan oleh Yesus dalam kehidupan kita? Nah, Bapak Pendeta Nathanael, boleh nih diceritakan ke rekan-rekan Living for Christ Indonesia, apa latar belakang Bapak Pendeta Nathanael bisa terjun nih dalam pelayanan hingga saat ini? Ya, bagi saya Yesus segalanya. Dari awal pertama saya mengenal Tuhan Yesus, percaya dan menyerahkan hidup kepada Dia, itu adalah melalui pelayanan seorang hamba Tuhan yang sudah kesepuhan pada waktu itu. Dia begitu setia melayani Bapak dan Ibu saya. Yang waktu itu saya belum percaya Tuhan, tetapi karena pelayanan Bapak Pendeta ini yang sampai hari ini beliau masih ada, itu selalu mengingatkan saya bahwa Tuhan pakai dia menjadi alat saya datang kepada Tuhan. Jadi di tengah-tengah hujan malam-malam itu, dia mendorong sepeda motor bututnya masuk ke gang. Hujan besar, hujannya lebat ya, terus petir. Nah, malam-malam itu hati saya itu tersentuh dengan pelayanan Bapak Pendeta itu. Dia begitu mengasihi Tuhan, dia mau melakukan apapun untuk Tuhan. Walaupun realitanya dia lakukan untuk manusia, untuk melayani Bapak dan Ibu saya. Nah, dari situ saya punya panggilan kuat di dalam hati saya untuk percaya Tuhan. Ketika saya melihat iman Bapak dan Ibu saya almarhum dulu, di desa dia selalu dicemooh karena satu kampung hanya dia sendiri yang percaya Tuhan Yesus. Jadi dia tetap bertahan dengan iman percayanya. Dari situlah saya terinspirasi dan saya terpanggil untuk percaya kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan waktu itu menjawab setiap doa-doa saya. Tuhan menolong saya dengan caranya Tuhan, saya bisa datang ke gereja. Pada waktu itu tahun 97, saya masih ingat itu. 97, waktu itu saya berdoa, Tuhan, saya mau datang ke gereja itu, saya malu kan, ya. Saya berdoa, Tuhan, kalau memang Tuhan panggil saya, kirimkan seorang yang sepadan dengan saya untuk menjadi perantara, saya bisa datang kepada Tuhan dan beribadah pada Tuhan. Nah, hari itu nggak lama, 1 minggu lah, Tuhan jawab doa saya. Itu ada seorang anak muda datang ke gereja, datang ke rumah, dia visitasi, mengunjungi bapak saya, cerita-cerita umur. Nah, di situ saya peka, ini jawaban Tuhan. Masa orang baru ketemu langsung nanyain umur toh. Jadi ini jawaban Tuhan. Jadi saya tidak sia-siakan waktu itu. Titik awal saya percaya Tuhan, dan saya mulai setia kepada Tuhan, beribadah pada Tuhan, baca Alkitab, dan terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, lalu dibaptis. Lalu saya punya kerinduan untuk dipakai Tuhan, menjadi alat Tuhan. Nah, Tuhan juga jawab dengan dengan seorang yang Tuhan pakai untuk
saya bisa masuk ke seminari. Nah, di situ saya dilengkapi Tuhan, dan sampai hari ini itu karena kemurahan Tuhan saya bisa melayani Tuhan. Wow, luar biasa ya. Poin yang pertama, karena melihat teladan orang tua. Ya, luar biasa melihat orang tua yang setia kepada Tuhan. Dan pastinya anak melihat itu ya. Kan kalau sifat anak itu meniru ya. Tapi kalau ketika dia lihat kesetiaan orang tua, pasti dia langsung terbeban gitu. Langsung ada panggilan dari dalam ya. Nah, hal yang kedua ada respon ya. Ketika Tuhan taruh di dalam hati, bagaimana respon? Luar biasa Bapak Pendeta Nathanael, langsung ada respon untuk melayani Tuhan. Tapi minta peneguhan dari Tuhan gitu. Selalu ada. Gitu ya. Minta peneguhannya yaitu minta pasangan hidup. Nah, Pak Pendeta tadi bilang karena dia nanya umur, jadi kita jangan sembarangan nanya umur ya. Iya. Bercanda. Nah, pada waktu itu Tuhan mengabulkan, artinya Tuhan memberi jawaban, Tuhan memberi peneguhan ya untuk ada pasangan hidup, dan sampai sekarang melayani Tuhan. Iya. Wow, luar biasa suami istri. Iya. Wow, luar biasa. Ketemu di seminari. Ya. Puji Tuhan, indah sekali ya ketika kita apalagi suami istri bisa melayani Tuhan bersama-sama. Nah, sekarang sudah dikaruniain anak? Nah, baru satu. Satu, puji Tuhan. Nah, anak itu pasti akan melihat kesetiaan orang tua. Seperti Pak Pendeta Nathanael kan melihat kesetiaan orang tua. Nah, pastinya anak itu juga melihat kesetiaan mama papanya. Nah, puji Tuhan, luar biasa ya dalam pelayanan ini di gereja. Sudah berapa jemaat, Pak? Saya melayani di Gereja Bethel Indonesia Pemutuk Lor Batu Raden itu tahun 2004. Dari tahun 2004. Awalnya berapa kepala keluarga? Awalnya dimulai dari 5 keluarga. 5 keluarga. Sekarang? Sekarang sudah 21 kakak. Wow, luar biasa. Puji Tuhan. Apa yang menjadi visi dan misi Bapak Pendeta untuk melayani Tuhan? Kalau saya punya mimpi untuk dalam pelayanan itu ketika melihat jemaat itu bertumbuh, iman mereka, kesetiaan mereka sama Tuhan, itu yang membuat saya lebih bersukacita bahwa ternyata buah jerih payah saya di dalam melayani itu tidak sia-sia. Bagi saya seperti itu. Jadi bukan hanya buat saya itu bukan hanya visi tentang finansial saja, tetapi melihat jemaat yang bertumbuh secara rohani, kesetiaan mereka sama Tuhan ketika mereka menghadapi tantangan hidup, bagaimana mereka tetap bertahan. Itu yang membuat saya bangga. Kegiatan di gereja apa saja? Kegiatan di gereja, kalau pengembalaan kita masih berjalan, kalau hari Minggu pelayanan itu, terus di luar hari Minggu itu kita ada pemuridan. Ada pemuridan. Iya, pemuridan. Ibadahnya sudah onsite? Ibadahnya sudah Sudah lama ya. Pokoknya COVID itu hanya libur 7 bulan. Oh gitu. 7 bulan kita jalan. Wow, yang lainnya masih online. Iya, kita sudah. Gereja Pak Pendeta udah onsite. Wow, luar biasa ya keberaniannya. Puji Tuhan. Nah, Pak, dalam pelayanan dari tahun berapa tadi? 2004 sampai sekarang. Pasti ada banyak kendala yang dihadapi. Ada banyak tantangan. Betul. Pasti yang dihadapi. Ya, di dalam pelayanan yang saya hadapi itu adalah masalah jemaat ya, misalkan pasangan hidup. Biasanya mereka tantangan itu di dalam pelayanan di jemaat itu ya, misalkan muda-mudi itu biasanya ketika mereka sudah masuk usia yang memang sudah seharusnya menikah, apalagi di desa ya. Di desa itu kalau umur sudah 25 tahun itu belum menikah, itu tetangga sudah rewel, katanya nggak laku. Itu tantangannya. Orang Kristen, ya akhirnya ada jemaat juga beberapa yang akhirnya mentang, keluar iman gitu loh, karena pasangan itu. Gitu. Tetapi ada juga jemaat beberapa juga lebih banyak itu masih bertahan. Meskipun dia dapat pasangan beda iman, tetapi mereka mau menikah di dalam Tuhan sampai hari ini. Justru mereka setia. Itu yang membuat saya ada sukacita juga ya, walaupun tidak semua ya anak muda. Tantangannya. Terus ada hal-hal lain juga yang saya di dalam pelayanan itu yang
membuat saya itu lebih ini, waktu saya sakit ya, saya itu seumur umur nggak pernah sakit ya, dalam arti sakit secara parah apalagi sampai masuk ke rumah sakit. Waktu itu tahun 2020 itu mau masuk 2020 2019 akhir itu saya sakit, masuk rumah sakit, saya harus opnam. Sakit apa? Abses waktu itu. Jadi saya 3 hari tidak tidur. Sakitnya itu saya berdoa, di situ saya merasa gini, ketika saya mendoakan jemaat dan mereka ditolong Tuhan, diberkati dengan kesembuhan, tetapi ketika saya ngalami seolah-olah Tuhan itu gimana itu, saya sampai 3 hari 3 malam itu saya nggak bisa tidur, sakit sampai minta dosis obat ditambahin, sampai perawat pun sudah ya mengizinkan itu. Di situ saya nangis di rumah sakit jam 10 malam itu. Nah, pada waktu itu ada sebuah penglihatan di depan mata saya itu, Tuhan Yesus sedang berjalan. Itu peristiwanya seperti perempuan yang 12 tahun pendarahan. Jadi itu gambar gerak kayak film. Jadi Tuhan Yesus berjalan dengan, saya lihat kakinya itu berlubang paku. Saya hanya mengenali dari kakinya saja. Dia berlubang paku, dia jalan. Lalu saya teriak seperti perempuan yang sakit pendarahan. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhan tolong saya. Kasihani saya. Saya cuma berdoa seperti itu. Nah, pada waktu itu kaki itu berhenti melangkah. Terus mengulurkan tangan ke saya. Tangan kirinya terulur ke saya. Lalu saya raih. Saya pegang mulai dari sini. Saya pegang tangan Tuhan itu. Terus saya berusaha mau bangkit itu. Saya narik itu, tiba-tiba badan saya itu karena sakit selama 3 hari nggak bisa tidur, rasanya sudah seperti apa, rasanya saya seperti nyerah lah itu. Tapi pada waktu itu saya pengalaman yang sekali seumur hidup saya itu ketemu Tuhan, walaupun bukan jumpa muka dengan muka, tetapi dari tangan yang menjamah saya itu seperti ular yang diambil kulitnya itu, ditarik. Jadi sakit itu diangkat dari tubuh saya, rasa lelah sakit itu. Jam 10 malam di rumah sakit saya nangis nggak tahan. Dengan apa? Dengan kebaikan Tuhan itu. Jadi besok ketika mau masuk ruang operasi, kondisi saya itu fit, segar bugar. Wow. Itu pertolongan Tuhan langsung ya buat sembuh. saya. Langsung sembuh enggak, tapi rasa sakit, rasa rasa itu ringan, terlepas. Iya, rasa lelah, rasa capek yang bercampur karena 3 hari 3 malam tidak tidur itu terangkat saat saya pegang tangan Tuhan itu. Saya merasa tidak layak, saya merasa siapa saya. Itu saya mengalami perjumpaan ketika di rumah sakit itu dengan Tuhan yang mengubah semua. Jadi betapa kudusnya Tuhan, betapa dahsyatnya Tuhan dalam hidup saya. Dari pengalaman itu yang saya alami yang di tahun 2019 akhir. Luar biasa ya. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan membawa kelepasan, merasa ringan ya, merasa dijamah Tuhan, dan pastinya kesembuhan demi kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi ya dalam kehidupan Bapak Pendeta. Luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib. Dengan caranya yang luar biasa pastinya. Dia menyembuhkan anaknya. Wow, luar biasa kesaksiannya. Nah, di dalam pelayanan Bapak, kita percaya bahwa Tuhan selalu menolong ya. Nah, sekarang ini yang menjadi kerinduan terbesar dari Bapak saat ini, yang Tuhan taruh di hati Bapak Pendeta. Saya punya kerinduan itu di tempat saya melayani itu, gereja sudah penuh ya, maksudnya ruang ibadah itu sudah sempit. Saya sih berdoa, kami berdoa dengan istri itu, Tuhan kalau memang minta tempat ini silahkan, tapi kami butuh tempat tinggal. Jadi masih beribadah di rumah tinggal?
Iya, tempat tapi tinggal? itu sudah dijadikan gereja. Gereja. Iya, tapi kan tempat sudah kita hanya pakai kamar di belakang, satu kamar di belakang. Ada pastornya gitu. Iya. Jadi kalau misalkan butuh perluasan, Tuhan mau minta, ya kita butuh tempat tinggal Tuhan. Jadi kalau Tuhan ganti, ya enggak masalah, kita yang keluar. Itu kerinduannya. Terus Pasti. kerinduan juga jemaat itu ya terus bertumbuh ya. Itu Amin. memang yang saya, dan pengalaman bahwa kita punya iman itu tidak hanya sebatas teori, Yes. tetapi kita harus mengalami Tuhan dalam hidup. Saya selalu bercerita tentang Tuhan kepada jemaat, Tuhan yang hidup seperti apa. Tidak hanya kita berteori bahwa Allah itu luar biasa, tetapi kita tidak mengalami. Nah, itu pelayanan secara pribadi, pengalaman secara pribadi yang saya alami. Kalau di dalam pelayanan itu waktu kami bergumul renovasi tempat ibadah. Jadi pada waktu itu tempat ibadah kami yang di foto itu yang ada dari awal perintisan itu seperti itu dan sekarang seperti apa, itu proses yang panjang yang Tuhan nyatakan bagi kami ya. Jadi betul firman itu hidup. Amin. Tidak hanya tertulis, tetapi itu hidup. Apa yang tidak pernah kita lihat, kita dengar, tidak pernah timbul dalam pikiran, itu yang Tuhan sediakan. Amin. Itu nyata, Amin. real, kami alami. Jadi ketika kami bergumul berdoa, kita waktu itu dengan jemaat itu stop. Kita jangan berdoa ketika ada tamu, gerakan orang ini, gerakan orang ini. Stop. Tuhan bisa pakai caranya Tuhan. Betul. Kalau kita bangga lihat orang lain dipakai Tuhan, kapan kita mau dipakai Tuhan? Jadi waktu itu saya sarankan ke jemaat, berhenti berdoa seperti itu, berdoalah Tuhan pakai kami untuk menjadi alat Tuhan. Jadi ketika doa itu dirubah, Tuhan membukakan pintu mujizat di situ. Jadi ada orang yang awalnya nggak kami kenal, itu hanya numpang parkir di depan gereja. Lalu dia ngomong, ini kok gereja seperti ini ya bentuknya. Terus dia akhirnya minta izin sama saya untuk renovasi gereja itu. Dan semua itu direnovasi total, sampai luar sampai dalam, bahkan kursi-kursi diganti baru. Nah itu pengalaman yang di dalam pelayanan ya, yang kita dulu itu capek berdoa ketika ada tamu Tuhan, gerakan orang ini itu. Tapi waktu itu saya mulai rombak, kapan kita mau dipakai Tuhan? Jadi alami Tuhan, jangan kita membangun persepsi iman kita itu dari persepsi orang lain, dari opini orang. Tetapi seperti yang Ayub alami ya, jadi dulu hanya dari kata orang, aku tahu Tuhan. Tetapi ketika ketemu sendiri, ngalami sendiri, disitulah pengalaman di dalam pelayanan. Jemaat juga bisa melihat bagaimana kebaikan Tuhan dinyatakan di situ. Dan yang hari-hari ini kami rindukan memang tempat itu. Tempat itu diperluas lagi sehingga memang buat ibadah itu agak plong ya. Kalau seperti ini kan plong ya, kalau di tempat saya masih ada tiang yang menggantung. Nah itulah ya. Ada tiang penopang. Iya. Itu yang memang jemaat juga ketika lihat itu, Pak Gembala ini di itu aja lah, ya nantilah. Tuhan pasti punya cara lah. Gitu. Amin. Tapi ya puji Tuhan, saya juga ngalami di situ, jemaat juga mereka punya keterbebanan dengan pekerjaan Tuhan. Itu yang saya sekarang syukuri banget ya di dalam pelayanan itu. Dulu kami itu capek pelayanan, betul, kami itu apa-apa kami yang urus, tetapi sekarang itu jemaat sudah dewasa ya. Betul, jemaat ikut ambil bagian Amin. dalam pelayanan. Itu yang membuat saya sukacita. Amin. Itu adalah hiburan buat gembala. Betul. Pastinya memiliki atau mempunyai jemaat yang dewasa. Ya. Kalau bayi terus ya pasti orang tuanya juga sedih ya. Mosok bayinya bayi terus oe-oe terus 15 tahun kemudian masih oe-oe gitu. Pasti orang tua menginginkan anaknya dewasa. Nah begitu juga gembala pasti ingin jemaatnya dewasa. Luar biasa kerinduannya, pasti Tuhan akan menyediakan semuanya. Dan seperti yang Bapak Pendeta tadi katakan bahwa harus mengubah cara doanya gitu ya. Motivasi doanya juga harus benar gitu. Jadi bukan saatnya untuk meminta-minta, tetapi kita bagaimana kita
Tuhan bisa pakai hidup kita dan apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan dan untuk orang lain, begitu ya. Wow, luar biasa. Puji Tuhan, luar biasa kesaksiannya Bapak Pendeta Nathanael yang sudah menguatkan kita untuk melayani Tuhan. Dan pastinya di saat kita mendengarkan program ini, kita semakin dikuatkan dan kita tetap percaya dan iman percaya kita tetap dibangkitkan oleh Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Pendeta Nathanael yang sudah menjadi berkat pada saat ini, dan kami berdoa supaya Tuhan menjawab doa dan kerinduan Pak Pendeta Nathanael. Haleluya. Sahabat Living for Christ Indonesia, kita tadi sudah mendengarkan kesaksian dari Bapak Pendeta Nathanael. Sungguh luar biasa ketika kita mempunyai Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Bapak Ibu, kita sudah diberkati oleh Bapak Pendeta Nathanael, dan Bapak Ibu yang rindu untuk mensupport pelayanan beliau, kami memberikan kesempatan kepada saudara kekasih untuk mengirimkan persembahan kasih saudara ke nomor rekening yang sudah tertera dalam program kami. Dan kami percaya Tuhan akan memberkati setiap orang yang memberi dengan sukacita. Puji Tuhan, maju terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Set me free, now I live for you.